Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Keberadaan kita di tengah dunia ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu keberadaan kita, Tuhan maksudkan supaya kita menyatakan kemuliaan Tuhan, juga kebaikan Tuhan bagi orang lain dan bagi lingkungan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apa salahnya jikalau saya hidup itu menyenangkan orang lain? Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan introspeksi dan juga pertanyaan yang masuk akal. Ada orang yang ekstrim bahwa ia tidak peduli dengan orang lain, tetapi yang ia peduli adalah dirinya sendiri. Tentu saudara, kita setuju bahwa kehidupan yang seperti itu tidaklah dapat dibenarkan. Atau dapat kita katakan, itu sebuah kehidupan yang tidak baik. Namun apakah dengan demikian, kita menjadi orang yang selalu berusaha menyenangkan semua orang? Saudara, tentu jawabannya adalah kita tidak dapat menyenangkan semua orang, bukan? Salah satu hal yang perlu kita periksa, saudara, dalam hal ini adalah apakah motif dari hidup kita ketika kita ingin menyenangkan semua orang. Saudara, kita tidak dapat pungkiri bahwa kehidupan yang menyenangkan semua orang itu tidak selalu dapat dikatakan dia tidak hidup mencari kepentingan dirinya sendiri. Karena ada orang-orang tertentu dia berusaha menyenangkan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen seharusnya? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 39. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gudang persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang dapat ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kitab Yesaya, maka Yesaya pasal 1 sampai dengan Yesaya pasal 38, maka firman Tuhan banyak berbicara tentang kekuasaan Asyur. Namun mulai pasal 39 sampai pasal 66, maka firman Tuhan banyak berbicara tentang Babel. Saudara, pasal 39 adalah permulaan awal bagaimana Tuhan berbicara tentang Babel. Saudara, ketika Raja Hizkia sakit dan kemudian pulih, hal ini didengar oleh Raja Babel yang bernama Merodak Baladan bin Baladan.
Maka saudara dikisahkan Raja Babel mengirim surat dan mengirim pemberian-pemberian dengan mengutus orang datang kepada Raja Hizkia. Saudara, semua dilakukan oleh Raja Babel dengan satu motif yang politik, bukan sekedar motif bersimpati kepada Raja Hizkia. Karena pada waktu itu, Babel belumlah menjadi negara yang paling kuat, namun memiliki kekuatan yang menengah, karena pada masa itu kekuatan Asyur yang sangat besar. Dan tentu pemberian daripada Raja Babel bertujuan supaya Yehuda berkoalisi dengan Babel untuk menghadapi Asyur. Dan bukankah itu juga menjadi keprihatinan Raja Hizkia terhadap ancaman Asyur? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, kita harus berhati-hati dengan sikap yang ingin menyenangkan orang lain. Karena kita hendak mendapat dukungan atau kita dapat bergantung kepadanya. Saudara, motif orang percaya di dunia ini adalah kita ingin menyenangkan Tuhan dan kita bergantung kepadanya. Namun saudara-saudara, jangan lupa, hidup di tengah dunia ini ada banyak pencobaan yang bisa kita hadapi. Dan pencobaan itu tentu dari teladan-teladan orang lain yang kita lihat. Dan salah satu pencobaan adalah kita ingin menyenangkan orang lain dengan satu tujuan. Bukan demi kebaikan orang itu, tetapi supaya saya mendapat dukungan orang. Atau saya bisa menggantungkan hidup saya kepadanya. Saudara, inilah bagian firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkanlah kepada mereka gedung harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataan dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Saudara, kedatangan Raja Merodak bin Baladan, yaitu utusannya tentunya, membuat Raja Hizkia menjadi begitu senang, saudara. Ya. Dan apa yang Hizkia perbuat adalah, Hizkia pun sangat menyambut mereka dan juga berusaha menyenangkan utusan daripada Raja Merodak ini, saudara. Saudara, mengapa Hizkia melakukannya? Tentu, saudara-saudara, dia juga punya maksud tersendiri. Saudara, kedatangan utusan Raja Babel tentu bukanlah barang gratis yang dia berikan. Tentu ada maksud tertentu. Tetapi Raja Hizkia juga ingin menyenangkan utusan Babel. Juga punya maksud tertentu supaya Yehuda boleh mendapat dukungan daripada kerajaan Babel di dalam Yehuda menghadapi kerajaan Asyur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Hizkia lupa sebagai umat Tuhan, dia harus menyenangkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Bukan menyenangkan Raja Babel, kemudian bersandar kepada kekuatan Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, apakah yang menjadi persandaran kita? Saudara, persandaran kita adalah Tuhan. Saudara, jikalau kita ingin mencari persandaran lain dengan berusaha menyenangkan orang lain, siapa saja, supaya kita mendapat dukungan, kita satu kali akan kecewa. Dan satu kali kita akan mengalami hal-hal yang kita tidak duga. Saudara, kenapa? Karena memang kita tidak boleh menyandarkan hidup kita kepada hal-hal yang sifatnya temporer, yang fana, atau kepada manusia, atau kepada harta benda.
Tetapi saudara, kita harus bersandar kepada Tuhan. Dan motif kita satu-satunya dalam hidup kita adalah saya ingin menyenangkan Tuhan. Saudara, tidak berarti bahwa hidup kita haruslah menyakiti orang lain. Tidak demikian. Hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Tetapi saudara, kita tidak boleh mempunyai motif. Kita ingin menyenangkan orang lain supaya saya mendapatkan sesuatu daripada orang lain. Atau saya ingin menyenangkan orang lain tanpa saya peduli kepada apa yang Tuhan mau. Saudara, prioritas utama dalam hidup kita, yang utama dan yang pertama adalah kita ingin menyenangkan Tuhan. Dan hanya Tuhan sajalah tempat persandaran kita. Disitulah hidup kita menjadi hidup yang memiliki tujuan yang jelas. Dan hidup kita hidup di atas batu karang yang kokoh. Yang kedua, saudara, seluruh apa yang kita miliki bukanlah untuk dipakai sebagai pertunjukan akan siapakah kita. Melainkan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Dan dipakai sebagai sarana untuk menjadi berkat Tuhan bagi orang lain. Saudara, setiap kita pasti memiliki sesuatu. Dan banyak di antara kita bukan hanya memiliki sesuatu, tetapi memiliki banyak hal yang bagus. Saudara, kita harus sangat berhati-hati dengan satu sikap hati yang ingin menunjukkan siapa diri kita. Dengan mempertunjukkan apa yang kita miliki. Mungkin harta benda. Mungkin kepandaian kita. Mungkin kompetensi kita. Seluruhnya itu kita tunjukkan kepada orang lain. Yang menunjukkan eksistensi kita. Sehingga kita harap dengan demikian orang menghormati kita. Atau setidaknya orang mau bersahabat dengan kita. Dan saya mempunyai kedudukan tertentu di dalam masyarakat. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Yesaya bertanya kepada Raja Hizkia, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mungkin kita bertanya, apa salahnya Hizkia mempertunjukkan segala sesuatu yang menjadi milik kerajaan Yehuda kepada Babel? Apa salahnya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Hizkia adalah hal yang lahiriah. Tetapi ada sesuatu motif di balik itu. Apa itu motifnya? Yaitu supaya kerajaan Babel menghargai kerajaan Yehuda. Dan Yehuda boleh berkoalisi dengan kerajaan Babel. Di mana Yehuda boleh bersandar kepada Babel. Dan Babel berpercaya kepada Yehuda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hizkia berpikir, Babel akan menjadi sahabatnya. Tetapi Tuhan memberitahukan, Babel satu kali akan menghabisi seluruh harta benda daripada Yehuda yang tidak akan ditinggalkan. Harta bendanya tetap ada di Yehuda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh harta benda yang dimiliki oleh kita bukanlah tujuannya untuk menjadi pertunjukan bagi orang lain. Untuk menunjukkan siapakah kita. Tetapi Tuhan maksudkan menitipkan semuanya itu supaya dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ketika kita mempertunjukkan seluruh harta benda yang kita miliki yang begitu mewah mungkin. Saudara, bukankah hal itu menjadi sesuatu pencobaan bagi orang lain? Bukankah hal itu bisa menyakiti hati orang lain? Yang mungkin hari ini sedang dalam kesulitan, sedang dalam pergumulan. Namun ketika dia melihat apa yang kita tunjukkan itu, saudara, itu menyakiti banyak orang. Dan itu tidak mempermuliakan Tuhan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menghargai kebaikan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Caranya adalah, mari kita pakai itu untuk menyatakan kebaikan Tuhan, untuk menyatakan kemurahan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi lingkungan kita, bagi orang lain. Saudara, disitulah saudara kita baru mengerti bahwa kita tidak mencari kepentingan diri kita sendiri. Ketika kita mencari kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, di situ kita boleh menyenangkan Tuhan. Dan di situ saudara, kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Melaluinya kami diperingatkan supaya kami berjaga-jaga senantiasa, supaya kami tidak punya motif yang salah. Karena seringkali ya Tuhan, kami dibungkus dengan semangat menyenangkan orang lain, namun ada motif di baliknya yang sesungguhnya kami mencari kepentingan diri kita, kami sendiri. Dan ya Tuhan, tolong kami dengan apa yang kami miliki, supaya kami juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi kami sungguh boleh jadi berkat bagi orang lain. Sebagai orang-orang percaya yang hidup di tengah dunia ini, boleh menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Tuhan bantu kami. Kami boleh bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Namun kami juga bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.